you see what I see? Do you see what I see? Exclusive on Spotify. Halo semuanya, sehat-sehat ya. Kali ini aku mau bercerita pengalaman pribadiku, tapi kejadiannya waktu aku kelas SD, kelas 4 SD. Triggernya karena kemarin aku dapat tiket premier film horor Indonesia. Aku jadi ingat kejadian ini karena tema film itu sama, walaupun yang divisualkan di film itu sama yang aku alami itu beda jauh. Aku selalu bilang bahwa waktu kecil aku ikut sama eyangku karena ibuku atau orang tuaku kerja di luar kota. Dulu bapakku seorang tentara, biasa disebut KKO. Tapi karena tentara itu bukan passionnya, itu keharusan dari eyang kakungku yang dari bapakku, kan beliau juga tentara. Jadi nggak mau bapakku harus jadi tentara. Tapi karena lagi-lagi bukan passionnya ya, akhirnya bapakku keluar. Setelah keluar dari tentara, bapakku kerja di proyek. Zaman dulu setauku proyek itu jangka panjang. Pembangunan itu jangka panjang. Bisa setahun bahkan 3 tahun. Jadi bapakku kerjanya itu pindah-pindah. Ibuku ngikut kemana bapakku dapat proyek. Tapi setiap aku liburan panjang itu liburan kenaikan kelas ya. Ibuku selalu jemput aku untuk liburan ke kota di mana bapakku dapat proyek. Saat itu aku kelas 3 naik ke kelas 4. Ibuku jemput aku karena bapakku dapat proyek di Kota Weleri. Kota Weleri itu dekat Kendal, Blora, Semarang. Seingatku dulu perjalanan dari Solo ke Semarang sekitar 2,5 jam sampai 3 jam. Kalau sekarang mungkin lebih cepat karena udah ada jalan tol. Di Weleri orang tuaku ngontrak rumah. Tinggal di kampung. Aku bilang kampung karena jarak rumahnya tuh nggak berjauhan, cukup dekat. Dan rumahnya tuh besar-besar, walaupun rumahnya tuh besar-besar. Yang aku ingat, ciri khas rumah di Weleri zaman dulu ya, setiap rumah tuh hampir ada gapura kecil. Kalau mau masuk ke rumah tuh ada gapura, walaupun nggak ada pintu gerbang. Terus pagarnya tuh tembok 1 meteran. Ibuku ngontrak rumah cukup besar. Rumahnya itu berhadapan-hadapan dengan pemilik rumahnya. Saking besarnya, rumah kontrakan itu ada 2 orang pegawai bapakku yang ikut indekos. Namanya Om Mario sama Om Ridwan. Dan pemilik rumah kontrakan itu namanya Bude Sari. Bude Sari ini seorang pembuat tempe buntel. Tempenya itu macam-macam. Ada tempe bongkrek, tempe benguk. Tempe benguk itu tempe yang terbuat dari kacang koro dan itu kesukaannya ibuku. Bude Sari ini punya anak perempuan seumuranku, namanya Mbak Arum. Dan anak kecil itu kan cepat akrab ya. Jadi selama di Weleri, setiap hari aku mainnya sama Mbak Arum. Zaman dulu lagi ya, permainan anak-anak tuh ada musimnya, kayak musim buah gitu. Ada musim main layangan, main kelereng, main congklak, pandai kopral, dan lain sebagainya. Saat itu lagi musim bola bekel. Jadi hampir setiap hari selama liburan di Weleri, aku selalu main bola bekel sama Mbak Arum. Hingga suatu hari setelah kecapean main ya, tapi belum puas sih rasanya. Aku pulang ke rumah, mandi, makan, sekitar jam 6:30 aku pamit lagi sama ibuku mau main bola bekel ke Mbak Arum. Ibuku sempat ngelarang karena udah malam, tapi aku sedikit merajuk. Apalagi malam itu bapakku nggak pulang karena ada tugas tambahan keluar kota. Akhirnya ibuku ngizinin dengan catatan mainnya cuma
di rumahnya Mbak Arum. Toh itu berhadapan-hadapan dan gak jauh. Akhirnya aku main ke rumah Mbak Arum sekitar jam 6:30, main bola bekel ngelesot di teras. Teras rumahnya Budi Sari itu besar banget, bentuknya kayak pendopo, selebar rumah itu. Main bola bekel, saat main bola bekel itu ada beberapa yang datang untuk ngambil tempe buat dijual esok paginya. Kalau istilah kerennya tuh reseller. Ada yang datang naik sepeda, naik motor, bahkan naik mobil. Mereka masuk ke dalam sekitar 10 menit ngobrol terus keluar. Bahkan ada beberapa yang dianterin keluar sama Budi Sari. Sampai akhirnya sekitar jam 9 malam itu udah agak sepi. Resellernya sudah jarang yang datang. Tapi tiba-tiba waktu aku asik main bola bekel, itu nggak ada suara apapun, kok ada motor datang. Motornya itu bawa bronjong di jok belakang. Bronjong itu kayak keranjang yang terbuat dari anyaman bambu yang biasanya buat ngangkut barang-barang kalau orang jualan. Aku pikir itu pasti salah satu reseller untuk ambil tempe. Aku sama Mbak Arum sempat ngelihat sih, orang yang datang itu laki-laki, pakai celana hitam, kain, terus jaketnya itu jaket bomber yang seperti hadiah dari dealer motor. Bapak-bapak umur 50 tahunan, maaf ya, kepalanya tuh agak depannya tuh botak, terus belakangnya tuh keriting. Sempat ngeliat sih ke arahku sama Mbak Arum. Tapi kemudian laki-laki itu masuk ke dalam. Cuman anehnya waktu laki-laki itu masuk ke dalam, kok aku nggak dengar suara apapun ya, selain suara sayup-sayup TV. Beda sama reseller-reseller sebelumnya yang datang, yang waktu mereka masuk tuh masih kedengeran ngobrol, ketawa. Bahkan Budi Sari itu sempat ya beberapa kali ikut keluar nganterin gitu. Tapi karena aku masih kecil, nggak berpikiran yang aneh-aneh dan asik lah lagi main bola bekel. Namun nggak berapa lama aku sama Mbak Arum tuh ngedenger suara deritan yang lumayan berisik. Jadi kayak suaranya tuh engkit ini. Aku sama Mbak Arum sempet saling pandang-pandangan sampai akhirnya kita menoleh ke arah sumber suara deritan itu, yang nggak lain tuh dari bronjong yang ada di jok belakang motor. Karena waktu datang motornya itu kan distandatin satu ya, jadi mau nggak mau kan bronjongnya ikut miring. Aku sempat lihat di bronjong itu ada buah kelapa, tapi kelapanya itu yang coklat, yang udah tua, bukan yang warna hijau. Dan waktu aku sama Mbak Arum menoleh ke arah bronjong itu gerak-gerak. Kayak ada sesuatu yang mau keluar dari bronjong itu. Gak berapa lama ada satu kelapa yang jatuh menggelinding. Tapi anehnya waktu kelapa itu jatuh menggelinding, itu membentuk pola kayak zigzag. Padahal halaman di depan rumahnya Mbak Arum itu banyak sekali kerikil-kerikil. Ya logikanya kalau buah kelapa itu jatuh menggelinding pasti nggak jauh lah dari motor itu. Tapi kok aneh, itu bentuk pola zigzag sampai akhirnya kelapa itu tepat berada di depanku sama Mbak Arum. Itu sempat muter, akhirnya berhenti, dan waktu kelapa itu berhenti, tiba-tiba berubah jadi kepala. Dan itu serem banget. Wajahnya tuh mirip sama bapak-bapak yang tadi naik motor terus masuk ke dalam. Cuman itu versi seremnya. Alisnya tuh tebel banget, matanya tuh melontot kayak mau keluar. Terus itu tersenyum atau menyeringai, dan giginya tuh hitam-hitam taring semua. Nggak ada suara apa-apa, cuman menyeringai sambil melotot ke arahku sama Mbak Arum. Beneran itu serem banget kalau diingat-ingat. Aku sama Mbak Arum tuh sempet kami tenggengen, atau kalau dalam bahasa Indonesia tuh tertegun, atau istilah kerennya tuh nge-freeze.
bener-bener serem banget. Terus spontan aku sama Mbak Arum tuh langsung teriak, "Gundul Pringis!" Karena memang ada salah satu urban legend di Jawa, hantu yang berbentuk kepala yang namanya Gundul Pringis. Gundul itu kepala, Pringis itu tersenyum. Karena setiap penampakan Gundul Pringis pasti itu akan menyeringai. Jadi dinamakan Gundul Pringis. Mbak Arum tuh saking ketakutannya tuh, maaf ya, sampai ngompol di celana. Mungkin karena teriakanku sama Mbak Arum tuh keras banget ya. Sebelum masuk ke rumah, Bude Sari tuh sampai keluar tergopoh-gopoh. Ono apa kok bengok-bengok? Atau ada apa kok teriak-teriak? Mbak Arum tuh langsung lari menghampiri Bude Sari sambil nangis itu. Waktu ditanya tuh Mbak Arum tuh nggak bisa ngomong apa-apa. Aku jadi ikutan bingung dan nggak tahu mesti ngomong apa. Sampai akhirnya ibuku mungkin mendengar suara teriakanku, ibuku juga ikutan keluar disertai dengan Om Mario. Karena saat itu masih panik, aku sama Mbak Arum tuh nggak bisa ditanyain dan nggak bisa ngomong apa-apa. Sampai akhirnya Bude Sari tuh nyuruh aku untuk pulang. Akhirnya aku digendong sama Om Mario karena masih kecil kan. Waktu mau keluar tuh aku sempet takut banget karena kan itu keluar pasti lewat teras, dan padahal aku tadi melihat Gundul Pringis tuh di depan. Tapi waktu keluar itu motornya udah nggak ada, nggak tahu pergi kemana. Sampai akhirnya sampai di rumah, aku disuruh cuci tangan, cuci kaki sama ibuku, terus tidur. Karena aku takut, jadi aku minta tidurnya tuh dikeloni sama ibuku. Ibuku kamarnya di depan. Tidurlah aku bertiga. Aku pojok sendiri karena tempat tidurnya itu mepet jendela kaca, harus dikasih tirai gorden. Adikku sama ibuku di pinggir. Malam itu aku gak bisa tidur sama sekali. Kalau bahasa Jawanya tuh kelisian, kedebak-kedebuk, bener-bener gak bisa tidur. Aku tuh masih keinget Gundul Pringis. Aku lihat di samping, ibuku sama adikku tuh sudah tertidur pulas. Aku gak tahu itu jam berapa, karena di kamar tuh gak ada jam. Ya anggap aja jam 1:30 malam. Tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki. Langkah kakinya tuh berat banget. Tadi kan aku bilang bahwa halaman di depan rumahnya Bude Sari tuh banyak sekali kerikil-kerikil gitu. Banyak sekali bebatuan kecil. Jadi kalau ada orang jalan di malam hari itu pasti kedengeran. Apalagi tuh tinggal di Beleri. Pada zaman itu yang jam 7 malam tuh udah sepi banget. Suara langkah kakinya tuh berat, tapi kayak mondar mandir. Awalnya tuh beneran aku gak mau menghiraukan suara langkah kaki itu, karena aku tuh takut banget. Tapi kok langkah kaki tuh suaranya gak hilang-hilang. Aku tuh mau bangunin ibuku, aku lihat kok tidurnya pules banget. Sampai akhirnya aku tuh memberanikan diri untuk ngintip, saking penasarannya dan ngerasa terganggu. Waktu aku ngintip, aku tuh ngintipnya kan sedikit dulu. Aku lihat di depan rumah Bude Sari itu kayak ada orang yang jalan mondar mandir. Dan mindset kita, pasti kalau kita lihat seseorang di malam hari, kita pasti mastiin itu hantu apa orang, kan dilihat dari kakinya itu menapak ke tanah enggak. Waktu aku lihat tuh itu kakinya tuh napak di tanah. Jadi aku pikir itu pasti orang. Tapi ngapain kok malam-malam mondar-mandir di rumahnya Bude Sari? Kalau maling kayaknya nggak mungkin. Jadi kayak orang kebingungan mau masuk tapi nggak bisa. Kalau itu suaminya Bude Sari atau bapaknya Mbak Arum, lu ngapain kok nggak masuk? Langsung masuk aja atau ngetok pintu? Kok itu cuma mondar mandir di depan pintu, kayak kebingungan gitu. Saking penasarannya, aku buka lebih lebar lagi tirai gorden. Dan waktu aku buka, aku nyesel banget.
Kalian bisa tebak nggak? Waktu aku sipak tirai gordenku lebih lebar, aku lihat itu sosoknya tuh sama kayak bapak-bapak yang tadi bawa bronjong yang berubah jadi gundul pringis. Celananya sama, sandalnya sama, jaket yang dikenakan yang kayak hadiah dari dealer motor juga sama. Tapi begitu aku lihat ke atas, sosoknya tuh nggak ada kepala. Dan itu serem banget. Beneran serem. Dia tuh mondar-mandir mau masuk ke rumahnya Budi Sari nggak bisa. Dan tangannya tuh kayak menenteng sesuatu dan itu kepalanya. Wah, itu serem banget. Sampai akhirnya aku buru-buru nutup gorden. Aku langsung tutup muka aku sama bantal, berusaha untuk tidur. Walaupun malam itu aku gak bisa tidur. Besokan paginya, ibuku tuh langsung tanya aku kejadian semalam waktu aku lihat gundul pringis. Aku ceritakan aja sekalian bahwa semalam aku juga ngelihat sosok tanpa kepala. Kalau di Jawa, hantu itu biasanya disebut gembung tanpa sirah. Jadi badan tanpa kepala. Karena saat itu gak ada bapakku ya. Bapakku lagi keluar kota, jadi ibuku tuh sharingnya tuh sama Om Mario. Karena Om Mario orangnya tuh sedikit peka. Aku gak tahu apa pembicaraan ibuku sama Om Mario. Hingga akhirnya hari itu juga ibuku tuh memutuskan untuk nganterin aku balik ke Solo. Karena saat itu aku juga tiba-tiba ngerasa kayak masuk angin atau demam gitu. Aku gak tahu kenapa. Padahal liburanku tuh belum selesai. Tapi katanya Om Mario tuh daripada terjadi hal-hal yang dia gak diinginkan. Ibuku tuh baru cerita kejadian yang sebenarnya tuh setelah aku gede. Setelah aku paham lah hal-hal yang tak terlihat. Ya katanya dulu tuh memang ada persaingan bisnis ya antara Budi Sari sama pembuat tempe yang lain. Mungkin mau mengirim energi negatif, tapi karena waktu dikirim saat itu kan aku sama Mbak Arum yang lihat gundul pringis itu. Jadi daripada takut salah sasaran, aku langsung dianterin pulang ke Solo. Jadi kejadian tuh masih membekas banget di ingatanku, apalagi ke-trigger nonton film horor Indonesia itu. Jadi ya itu salah satu pengalaman horor yang aku alami waktu aku masih kecil. Ambil baiknya, buang yang buruk. Karena gak ada kekuatan yang lebih besar dari kuasa Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com. Podcast.ceritahoror@gmail.com.